Jadi gue nemu sebuah postingan yang bikin gue ngakak bener-bener di Twitter, atau sekarang itu neo revolusinya itu disebutnya X-Marks. Di sana itu gue ngeliat drama baru orang-orang Kristen di Eropa, di Barat itu, Kristen Caucasian yang berkulit putih itu, mereka menganggap Yesus atau Isa ini adalah orang Caucasian, orang yang berkulit putih, bermata biru, berambut pirang. Nah, untuk Yesus atau Isa ini sama ya, gue jelasin dulu sedikit ya. Memang ada perbedaan itu dari historical dan theological perspective untuk ini dari Islam dan Kristen. Tapi pribadi Yesus dan Isa itu ditujukan ke orang yang sama. Cuma kadang memang dimainin drama politik di sana ya, dari kebanyakan orang Kristen yang di Indonesia doang ya yang bilang Yesus dan Isa itu beda. Kalau di Barat itu mereka tahu figurnya itu sama, lahir dari perawan Maria. Cuma memang ada perbedaannya itu dari biografinya, misalkan itu dari tempat kelahirannya yang berbeda atau status dia sebenarnya. Ya perbedaannya itu dari historical dan theological perspective dari biografi dianya sendiri, tapi figurnya itu tetap sama, ditujukan kepada orang yang sama ya. Gua kasih lu contoh lain ya. Kita ambil contoh kayak figur-figur nabi-nabi di Bible dan juga di Al-Quran. Di dalam perjanjian lama, Lut atau Nabi Lut ini yang di dalam Islam itu, mereka itu nggak menyebutnya itu sebagai nabi ya, tapi mereka itu sama-sama punya kisah tentang kaum homoseksual ini ya, Sodom dan Gomora dari Nabi Lut ini, oke? Dan itu ada di dalam kitab Kejadian, di dalam Bible, dan juga di dalam Al-Quran itu ada di banyak surah. Salah satunya itu di Al-Anbiya. Nah, tapi ada cerita yang nggak ada di dalam Al-Quran, tapi ada di dalam Bible. Misalkan itu tentang bagaimana Nabi Lut itu berhubungan badan dengan putrinya sendiri. Putrinya itu nyekokin minuman anggur ya ke Lut ya. Terus mereka itu berhubungan badan abis itu, naudzubillah. Orangnya, figurnya itu merujuk ke sosok yang sama. Tapi karena ada perbedaan biografi dari historis ya dan teologis ini, itu yang membuat mereka itu berbeda. Karena orang Islam itu nggak percaya Nabi Lut itu berhubungan badan dengan putrinya sendiri ya, dicokokin minuman anggur sama putrinya sendiri. Dan orang Kristen dan Yahudi itu mereka percaya akan hal ini. Atau contoh yang lain, misalkan itu Nabi Nuh ya. Dalam Bible itu dia itu digambarkan pernah mabuk minum anggur terus tidur telanjang habis itu. Apakah ada dalam Al-Quran dan ajaran Islam itu seperti itu? Kagak ada. Terus juga Nabi Daud ya. Ini sama-sama disebut Nabi di dalam Al-Quran dan juga di Bible, di dalam kitab para Rasul. Tapi di Bible Nabi Daud itu digambarkan sebagai figur yang berbeda. Di dalam kitab Samuel, Daud itu ngelihat istri orang lagi mandi, terus abis itu istri orang itu diambil oleh dia, terus diajak berhubungan badan sama dia. Na'udzubillah, this is a blasphemy. Apakah ada di dalam Islam itu cerita kayak gitu? Nggak ada. Jadi itu begitu, maksud gue itu ada beberapa perbedaan di dalam biografi dan cerita mereka, dalam historical dan theological perspective juga, yang membuat mereka itu seakan-akan berbeda. Tapi padahal itu merujuk ke figur yang sama. Dan itu juga berlaku kepada Yesus ini atau Isa ini. Isunya juga sama kayak gitu. Perbedaannya itu ada di biografinya itu, dari ceritanya dan juga theological understandingnya, oke? Cuman memang ya karena kebanyakan apologetika Kristennya itu, mereka suka mainin drama politiknya ya, dari situ seakan-akan mereka itu berbeda ya, supaya orang-orang Kristen, pengikut-pengikut mereka itu pada nggak pindah ke Islam. Tapi gampangnya itu sekarang tinggal lu pilih ya, lu mau sejarah biografi yang mana, dari Bible apa Quran ya, dari cerita tadi di atas itu. Gue sih milih Quran ya. Tapi balik lagi ya, kita ngomongin sosok Yesus atau Isa ini ya, karena ini penting banget ya bagi umat Islam ya. Dan orang Kristen jangan pada ngebacot ya, karena Isa atau Yesus ini itu bukan cuma ada di ajaran lo doang, oke? Jadi jangan egois di sini. Dalam Islam itu juga ada Yesus ini atau Isa ini. Jadi ini juga masalah kita juga sebenarnya sebagai seorang muslim, karena kita sebagai muslim itu juga harus tahu figur Yesus ini atau Isa ini tuh seperti apa ya, karena dia itu juga akan datang nanti di akhir zaman. Jadi sebagai seorang muslim itu kita harus tahu rupanya dia itu seperti apa, dan itu sudah digambarkan juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW itu 1400 tahun yang lalu tentang rupa beliau. Dalam beberapa hadis itu terdapat beberapa riwayat yang berbeda dalam penggambaran tentang rupa Isa putra Maryam ini. Pertama kita masuk ke riwayat yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj Nabi yang melihat sosok Isa di sana. Hadis pertama diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nabi SAW bersabda, "Aku melihat Musa, Isa dan Ibrahim pada malam Mi'rajku ke surga. Isa berkulit merah, berambut keriting dan berdada bidang, sedangkan Musa berkulit coklat, berambut lurus dan bertubuh tinggi, seolah-olah dia berasal dari kaum Azud." Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Abu Hurairah.
Rasulullah SAW bersabda, pada malam Mi'rajku ke surga, aku melihat Nabi Musa yang bertubuh kurus dengan rambut lepek, tampak seperti salah seorang lelaki dari suku Sanua. Dan aku melihat Isa yang bertubuh sedang dengan wajah merah, seolah-olah dia baru saja keluar dari kamar mandi. Dan aku lebih mirip dengan Nabi Ibrahim daripada semua keturunannya. Kemudian aku diberi 2 cangkir, satu berisi susu dan yang lainnya berisi anggur. Jibril berkata, minumlah apapun yang kamu suka. Aku mengambil susu dan meminumnya. Jibril berkata, engkau telah menerima apa yang alami, agama yang benar yaitu Islam. Dan jika engkau mengambil anggur, pengikutmu akan tersesat. Dan riwayat yang kedua dari hadis Nabi yang mengatakan tentang mimpinya yang melihat sosok Isa. Hadis pertamanya itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku melihat diriku di dalam mimpi melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Lihatlah, aku melihat seorang laki-laki berkulit kemerahan dengan rambut yang lepek dan air menetes dari kepalanya. Aku bertanya, siapakah dia? Mereka menjawab, putra Maryam. Kemudian aku memalingkan wajahku dan melihat seorang laki-laki lain yang berbadan besar, berkulit merah, berambut keriting, dan buta pada satu matanya. Matanya tampak seperti buah anggur yang menonjol. Mereka berkata kepadaku, dia adalah Ad-Dajjal. Rasulullah SAW menambahkan, orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qotan, seorang laki-laki dari suku Khuza'ah. Hadis kedua diriwayatkan oleh Abdullah. Nabi SAW menyebutkan Masih Ad-Dajjal di hadapan orang-orang dengan mengatakan, Allah tidak bermata satu sementara Masih Ad-Dajjal buta pada mata kanannya dan matanya tampak seperti buah anggur yang menonjol. Ketika tidur di dekat Ka'bah tadi malam, aku bermimpi melihat seorang lelaki berkulit coklat yang paling terbaik di antara orang-orang yang berkulit coklat. Rambutnya panjang hingga terurai di antara kedua bahunya, rambutnya lepek dan air menetes dari kepalanya, dan dia meletakkan tangannya di bahu 2 orang laki-laki sambil mengelilingi Ka'bah. Aku bertanya, siapakah dia? Mereka menjawab, ini adalah Isa putra Maryam. Dan di belakangnya aku melihat seorang lelaki yang berambut sangat keriting dan buta pada mata kanannya, mirip dengan Ibnu Qotan, yakni seorang kafir. Dia meletakkan tangannya di bahu seseorang ketika melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Saya bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, ia Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ketiga diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dikatakan, tidak, demi Allah, Nabi SAW tidak mengatakan bahwa Isa itu berkulit merah, tetapi bersabda, ketika aku sedang tidur dan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam mimpi, tiba-tiba aku melihat seorang laki-laki berkulit coklat dan berambut panjang berjalan di antara 2 laki-laki dan air menetes dari kepalanya. Aku bertanya, siapakah dia? Orang-orang berkata, dia adalah putra Maryam. Kemudian aku menoleh ke belakang dan kulihat seorang lelaki berkulit merah, gemuk, berambut keriting, mata kanannya buta seperti buah anggur yang menonjol. Aku bertanya, siapakah dia? Mereka menjawab, dia adalah Ad-Dajjal. Orang yang paling mirip dengannya di antara orang-orang adalah Ibnu Qotar. Az-Zuhri berkata, iya, yaitu Ibnu Qotan adalah seorang laki-laki dari suku Khuza'ah yang meninggal pada masa jahiliyah. Jadi dari semua hadis itu semuanya didapetin dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari ya. Nah, di dalam semua riwayat hadis itu terlihat ada yang berbeda dan memang ada perdebatan dalam hal ini. Tapi ini bukan kontradiksi ya, gue jelasin kenapa. Pertama, kita harus tahu dulu Muhammad SAW itu menggambarkan sosok Isa itu tujuannya buat pembeda antara Dajjal dengan dia. Karena mereka berdua itu sama-sama Mesias dan mereka berdua itu juga akan datang di akhir zaman nanti. Di riwayat yang pertama tentang Isra Mi'rajnya itu, Nabi melihat sosok Isa itu berkulit merah dan itu terjadi pada saat Nabi melihatnya itu di surga ya. Dan di surga itu kan pasti terang ya. Jadi kemungkinan kulitnya itu kemerahan karena nuansa di sana, oke. Nah, dan di riwayat yang kedua itu tentang kedatangan keduanya di akhir zaman nanti bersamaan dengan Dajjal itu, satu riwayat mengatakan dia itu berkulit merah, tapi 2 riwayat yang lain itu mengatakan dia itu berkulit coklat. Dan ini juga dikuatkan dari ayahnya Salim tadi yang meriwayatkan, yang mengatakan dengan bersumpah bahwa Isa itu bukan berkulit merah melainkan coklat. Jadi demikian, entah Isa itu berkulit merah pada saat dia di surga dan di kedatangan keduanya dia itu berkulit coklat sebagai pembeda dengan Dajjal, atau Isa itu berkulit coklat kemerahan, atau Isa itu memang berkulit coklat karena dikuatkan dari riwayat ayahnya Salim yang tadi yang bersumpah demi Allah ya. Tapi intinya nggak ada yang bilang Isa atau Yesus itu berkulit putih Eropa, mata biru, rambut pirang kayak orang Kristen di barat sekarang.
Orang-orang Kristen di barat sana, mereka itu mengatakan Yesus itu Caucasian, berkulit putih, bermata biru, berambut pirang. Mereka menemukan penemuan dari The Sword of Turin, dari kain kafan Turin. Ini sejenis kain linen tekstil yang konon katanya itu kain kafan Yesus yang dipakai buat ngubur Yesus. Ini disebutnya peninggalan Akhiropita bagi mereka, sebagai ikon yang dikatakan muncul sendiri secara ajaib dan tidak dibuat oleh manusia. Kain kafan ini disimpan dari tahun 1578 di kapel kerajaan Katedral San Giovanni Battista di Turin, Italia. Kain kafan itu konon katanya melukiskan secara visual seorang pria yang telah disiksa secara fisik yang dikaitkan dengan peristiwa penyaliban Yesus. Dan dari situ itu katanya ada sampel darah ya, dibuat untuk cek karbon ya, buat dicek forensik dari DNA-nya ya, untuk menunjukkan keasliannya itu. Ini juga sama kayak video kemarin yang di episode Habib itu, gue nyinggung juga kan masalah DNA Yesus yang mereka cari dari ossuarium, dan juga ada yang dari kain kafan Turin ini. Mereka itu coba tes mtDNA mitokondrianya dari jalur ibu buat cari relasi hubungannya ke Maria atau apapun itulah. Tapi hal itu juga tetap mustahil karena pertama itu lo nggak tahu mana yang Yesus mana yang bukan, karena lo itu nggak punya tolak ukurnya dalam hal ini. Itu masalahnya, dan itu juga berlaku untuk siapapun orang yang tinggal 1000 tahunan atau lebih. Jadi drama kayak gini itu ya sepenuhnya itu akan menjadi drama doang. Ini ada di all over Twitter ini ya, di X itu banyak banget dari komunitas Kristen Eropa di sana yang pada antusias banget ya. Mereka itu percaya bahwa Yesus itu berkulit putih. Coba kita bayangin ya, Yesus yang lahir di Timur Tengah 2000-an tahun yang lalu ya, anomali berkulit putih seorang diri. Dan orang Kristen Arab itu pada setuju nggak Yesus itu berkulit putih, genetik Caucasia, genetik Eropa? Kagak mungkin. Mereka pasti pada ketawa, kecuali lu mau mengatakan bahwa ada kelainan genetik, misalkan albinisme atau lainnya ya. Tapi mereka nggak mungkin mengatakan hal itu ya kan. Sama aja misalkan kalau orang ada yang bilang ya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang Cina ya. Apakah orang Arab itu akan setuju hal itu? Ya paling lo dikatain orang gila langsung. Atau misalkan ya orang Yahudi ya, budak-budak Israel di Mesir pada saat itu, oke, dari Exodus, pengusiran massal yang mereka pada kabur semua ya kan nih dari perbudakan di Mesir pada saat itu dengan Musa itu. Mesir itu kan panas nih ya, dan mereka itu pada jadi budak di sana itu, oke. Peluang mereka berkulit putih, rambut pirang, bermata biru itu berapa persen? Nggak nyampe 30%. Lu bakal kena kanker, lu sumpah. Karena di sana juga nggak ada skincare pada waktu itu. Kecuali ya memang kayak orang-orang Yahudi ya di era sekarang itu, misalkan yang punya sejarah diaspora mereka yang memiliki kesempatan keliling dunia ya, evolusi adaptasi lingkungan bisa terjadi. Tapi juga ada kesempatan para penipu memasuki jalur silsilah mereka juga bisa terjadi. Makanya ada yang dari mereka itu ya orang Caucasia, Ashkenazi ya, kulit putih, rambut pirang, mata biru ya, Sephardi dari semenanjung Iberia, Yahudi Arab, Yaman, Kurdi dan sekitarnya. Ada yang dari Cina, Tiongkok, Yahudi Kaifeng dan seterusnya. Tapi mereka itu punya konteks sejarahnya dari diaspora mereka, kawin sono ya kan, kawin sini. Itu sejarah dari silsilah tradisi mereka. Dan kalau kita gunain sains, silsilah mereka itu mungkin dengan mudahnya itu difalsifikasi, dapat dengan mudah itu dibuktikan salah. Tapi kalau Yesus sendiri, figur Yesus ini emang pernah dia itu keluar keliling dunia ke Norwegia atau ke Beijing? Agak pernah. Meskipun memang ada konspirasi yang bilang pada saat Yesus ngilang ya dari usia 12 sampai 30 tahun itu, katanya dia itu pernah melakukan pelayanan ya, penginjilan keluar Timur Tengah. Tapi itu bullshit. Itu nggak ada bukti. Karena kenapa? Dia itu sendiri bilang dalam kitab Matius, dia itu hanya diutus untuk bangsa Yahudi, bukan ke bangsa Goim. Dan juga banyak dari studi fenotype di zaman itu, di daerah tempat tinggal Yesus pada saat itu, mereka itu orang-orangnya itu berkulit coklat. Lagi juga kalau lo bilang Yesus itu berkulit putih, ikonografi Yesus bagi orang China, orang Japan, orang Korea, mereka itu punya ikon Yesus sendiri dengan bermata sipit ya, dengan genetik orang Asia Timur. Dan kalau para ilmuwan Kristen bias dari Asia Timur, mereka ngelihat bukti dari kain kafan Turin itu, palingan mereka pada bilang Yesus itu orang Asia Timur. John A. Taylor, seorang antropolog dan sejarawan Yesus, kekristenan awal dan Yudaisme kuno, dalam bukunya
What did Jesus look like? Ia mencari tahu rupa figur Yesus seperti apa. Ia menggunakan bukti dari peninggalan arkeologi, teks sejarah, dan seni pemakaman Mesir kuno yang menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kita bisa sampai gambaran umum tentang Yesus dengan tinggi manusia rata-rata 166 cm, agak langsing dan cukup berotot, dengan kulit berwarna coklat zaitun, rambut berwarna coklat tua sampai hitam, dan mata coklat. Dia kemungkinan besar berjanggut, tetapi tidak lebat atau berjanggut panjang, dengan rambut pendek, mungkin tidak terawat, dan berusia sekitar 30 tahun pada awal misinya. Namun fitur wajahnya yang sebenarnya masih belum diketahui. Dan di situ juga menyinggung kain kafan Turin ini dikatakan dalam penanggalan karbon yang dilakukan pada tahun 1988 menunjukkan bahwa kain yang diuji adalah kain abad pertengahan bertanggal antara tahun 1260 dan 1390, tetapi terkadang hal ini diabaikan. Buku-buku sering bermunculan yang memperdebatkan keaslian kain kafan dan kita tidak bisa bersikap adil terhadap industri ini di sini. Sejak awal kontroversial, kain ini dikutuk sebagai sebuah rekayasa dalam beberapa tahun setelah ditampilkan di depan umum. Tidak ada kesaksian yang jelas tentang keberadaan kain kafan Turin ini sebelum abad ke-14. Bahkan pada saat masa di mana Achirapita atau ikon tanpa tangan dalam ajaran Kristen ini diminati orang. Jadi memang kain kafan Turin ini sebenarnya itu udah dibantah sejak lama ya. Beberapa kali dianggap sebagai pemalsuan abad pertengahan. Banyak ahli yang menganggap kain kafan tersebut memang palsu. Komentar kepalsuan ini juga disetujui dari Life Science. Ini situs web sains populer terbesar dan terpercaya mengomentari tentang kain kafan ini. Dari judul Sword of Turin is a fake, Bloodstained suggests, dipublish tahun 2018, dikatakan kain kafan Turin disebut oleh sebagian orang sebagai kain kafan Yesus, sementara sebagian lainnya menganggap sebagai pemalsuan pada abad pertengahan. Ini sebuah studi baru yang menggunakan teknik forensik modern menunjukkan bahwa noda darah pada kain kafan itu sama sekali tidak realistis, sehingga mendukung argumen bahwa kain itu palsu. Namun pada tahun 1988, para ilmuwan melakukan penanggalan karbon terhadap kain kafan tersebut, yang menunjukkan bahwa kain kafan tersebut berasal dari tahun 1260 hingga 1390 Masehi, yang mendukung klaim bahwa kain kafan tersebut hanyalah tipuan karena kehidupan Yesus diperkirakan berakhir pada tahun 33 Masehi. Namun apakah kain kafan tersebut palsu atau tidak masih menjadi pertanyaan yang diperdebatkan dengan sengit. Untuk membantu mengungkapkan kontroversi ini, para peneliti berupaya menggunakan teknik forensik modern pada kain kafan tersebut. Mereka berfokus pada noda darah dari luka penyaliban yang diduga ada pada kain kafan tersebut, dengan tujuan merekonstruksi posisi lengan dan tubuh yang paling mungkin di dalam kain kafan tersebut. Para ilmuwan mengoleskan darah, baik darah manusia maupun darah sintetis, ke relawan yang masih hidup untuk melihat bagaimana darah mengalir di kulitnya saat ia berbaring dengan lengan dan tubuhnya dalam berbagai posisi. Lebih jauh, Yesus diduga ditikam di sisinya dengan tombak suci saat ia bergantung di kayu salib. Itu menurut Injil Yohanes. Dengan demikian, untuk meniru luka tombak, para peneliti menempelkan spons pada papan kayu, membasahi spons dengan darah sintetis, dan menusukkan tombak palsu ini ke sisi manekin untuk melihat bagaimana darah mengalir di tubuh. Mereka akhirnya membandingkan semua pola noda darah ini dengan yang terlihat pada kain kafan. Mereka menemukan bahwa jika seseorang memeriksa semua noda darah pada kain kafan itu secara bersamaan, Anda menyadari bahwa ini bukanlah noda darah sungguhan dari orang yang disalibkan lalu dimasukkan ke dalam kuburan, tetapi sebenarnya itu buatan tangan seniman yang menciptakan kain kafan itu. Misalnya dua aliran darah pendek di bagian belakang tangan kiri kain kafan hanya sesuai dengan seseorang yang berdiri dengan lengan dirapatkan pada sudut 45 derajat. Sebaliknya, noda darah di lengan bawah yang ditemukan pada kain kafan sesuai dengan seseorang yang berdiri dengan lengan yang dirapatkan hampir vertikal. Seseorang tidak mungkin berada di dua posisi ini sekaligus. Para ilmuwan menemukan bahwa bercak darah di bagian depan dada cocok dengan bercak darah dari luka tombak. Namun bercak darah di punggung bawah yang diduga berasal dari luka tombak saat tubuh dalam posisi telentang sama sekali tidak realistis, kata mereka. Jika Anda melihat noda darah secara keseluruhan, sama seperti saat Anda bekerja di TKP, Anda akan menyadari bahwa noda-noda itu saling bertentangan. Itu menunjukkan asal muasal noda-noda ini.
Itu sumber dipublikasikannya dari situs web Secular Science ya. Tapi biasanya orang Kristen itu pada bilang publikasi sains sekuler begini dari orang-orang atheist scientist itu pada tukang bohong. Ya nggak apa-apa sih kalau lo menolak referensi dari orang-orang atheist scientist ya nggak apa-apa. Emang kebanyakan ya orang Kristen itu kalau di Barat itu mereka menolak orang-orang atheist scientist ya. Mereka itu nggak pada percaya sama mereka. Oke, tapi Vatikan sendiri juga menyebut kain kafan itu cuma hanya sebagai ikon bukan relik. Itu ada dari kutipan NCR Online National Catholic Reporter dari tahun 2013 dengan judul Pope Francis and the Shroud of Turin. Dinyatakan bahwa meskipun telah ada berbagai upaya ilmiah untuk menentukan tanggal pembuatan kain kafan tersebut, keasliannya masih sulit diperoleh dan pendapat tetap terbagi antara mereka yang percaya kain tersebut adalah pakaian pemakaman Yesus yang sebenarnya dan ada juga yang percaya bahwa itu adalah penemuan dari abad pertengahan. Paus Fransiskus menyebut kain kafan tersebut sebagai ikon seorang pria yang dicambuk dan disalibkan. Penggunaan istilah ikon ini yang bukan relik ini merupakan bentuk kehati-hatian Vatikan yang lazim, mengingat takhta suci tidak pernah secara resmi menyatakan keaslian kain kafan tersebut. Meskipun sejak Paus Julius II pada tahun 1506, takhta suci telah menganjurkan devosi kepada Kristus yang disalib yang dibangkitkan oleh kain tersebut. Nah itu sumber dari Vatikan sendiri, dari Katolik sendiri, di sumber Kristen sendiri, oke? Tapi gue yakin ya orang Indonesia itu nggak pada percaya sih Yesus itu orang Caucasian berkulit putih, bermata biru, berambut pirang ya. Apalagi orang-orang yang berkulit hitam di sana, mereka juga pasti menolak, nggak akan setuju Yesus itu berkulit putih. Jadi ini cuma akan menjadi perang rasial yang merebutkan Yesus itu ras apa. Ya makanya dalam Islam itu, Muslim itu dianjurkan untuk tidak membuat ikonik rupa nabi-nabi. Ya nantinya itu akan rusak seperti ini, salah satunya drama seperti ini ya. Dan ya itu cuma digunakan sebagai narasi politik bisnis mereka masing-masing. Tapi katanya ada studi terbaru yang menunjukkan kain kafan Turin itu umurnya mencapai 2000 tahun. Digunain metode yang beda untuk mengakses penanggalan karbonnya yang katanya lebih tua, lebih dari 7 abad. Jadi perkiraan umurnya itu sampai 2000 tahun. Tapi itu sama aja, itu nggak membuktikan Yesus itu orang Eropa yang berkulit putih bermata biru. Itu cuma membuktikan suatu penanggalan kain kafannya aja. Dan itu juga lo nggak tahu itu kain kafan milik siapa, karena dalam sejarah saat itu orang Yahudi itu banyak juga yang disalibkan, bukan cuma Yesus. Dan lo itu juga nggak tahu apakah Yesus itu benar-benar disalibkan atau kagak. Dan itu juga cuma satu studi terbaru ini ya. Dan biasanya nanti itu banyak ada yang ngebantah lagi. Begitulah sains ya namanya, dengan asumsi, spekulasi, simplifikasi yang didasarkan dengan probabilitas. Dan untuk sikap website sains populer, saintis sekuler itu mereka masih tetap sama. Mereka itu nggak pada percaya ya untuk kain itu yang sampai berumur 2000 tahun. Karena kenapa? Bible mereka sendiri aja yang fullnya itu umurnya itu nggak sampai 2000 tahun. Jadi penarikan kesimpulan itu juga sama aja sih untuk bagaimana rupa Yesus itu seperti apa. Kemungkinan kalau orang Cina yang melakukan studi eksperimen ulang kain kafan Turin itu, kemungkinan mereka itu bakal bilang Yesus itu orang Asia Timur. Dan kalau orang Arab yang ngelakuin studinya, kemungkinan mereka juga bakal bilang Yesus itu adalah orang Arab. Jadi itu nggak akan merubah apapun. Dan yang paling pasti itu nggak akan membuktikan bahwa agama Kristen itu adalah agama yang benar.